Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SMP Babu Salam yang mau hadir dalam acara sosialisasi atau penyampaian rencana tindak lanjut atau RTL Mading PJOK permainan tradisional yang disampaikan oleh kami. Kemudian program ini kami sampaikan terlebih dahulu, itu adalah merupakan bagian dari rangkaian acara program yang saya ikuti PKG PJOK yang dilaksanakan oleh BBGP dari Jawa Timur. Perlu saya sampaikan PKG PJOK itu adalah peningkatan kompetensi guru yang sudah kami laksanakan mulai dari bulan September sampai saat ini dan nanti akan berlanjut sampai bulan depan, yakni bulan Desember. Seperti itu. Kemudian yang melaksanakan PKG PJOK ini adalah instansi daripada BBGP. Apa itu BBGP? Itu adalah Balai Besar Guru Penggerak, yang mana itu di bawah Direktorat Kompetensi untuk Peningkatan Guru. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam RTL ini atau rencana tindak lanjut ini saya mengambil judul Mading PJOK permainan tradisional. Latar belakangnya adalah yang pertama adalah literasi merupakan bagian penting dari pembelajaran, sehingga ketika para siswa itu literasinya baik, maka literasi bisa dikuasai oleh peserta didik, maka pembelajaran nanti yang akan datang akan mudah diikuti oleh peserta didik. Kemudian di zaman sekarang penting sekali mengenalkan budaya, ya, terutama permainan tradisional. Kenapa ini perlu diangkat? Karena saat ini permainan tradisional tersebut sudah jarang diminati oleh peserta didik. Kenapa? Karena ini mungkin faktor daripada perkembangan teknologi, terutama gadget. Jadi peserta didik kita itu sekarang sudah mager. Itu adalah males gerak. Sehingga perlu saya perkenalkan lagi atau saya sosialisasikan lagi permainan tradisional ini. Kemudian yang ketiga adalah semakin menurunnya daya minat dan pemahaman tentang permainan tradisional. Ini saya kira merupakan hal yang sudah mewabah, sehingga permainan tradisional ini sudah tersingkirkan dengan permainan-permainan yang sudah modern. Contohnya adalah game, atau kalau nggak gitu sudah tiktoker tersebut. Itu sudah sangat menjadi hal yang menyebabkan permainan tradisional tersebut tersingkirkan. Kemudian yang berikutnya, setelah latar belakang tersebut, maka ada tujuan program, yang mana tujuan program tersebut yang pertama adalah sebagai budaya positif di sekolah. Jadi dari perkenalan atau mengenalkan kembali permainan tradisional ini sebagai budaya positif. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya literasi. Jadi memang literasi ini begitu penting, sehingga saya dari program ini ingin sekali meningkatkan kesadaran dari peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai jenis-jenis permainan tradisional. Saya ketika ngajar itu memiliki pengalaman, setelah saya teliti, itu peserta didik ternyata ada yang tidak mengenal permainan tradisional itu. Jadi kalau yang ditanyakan tentang TikTok, kemudian
game itu langsung nyantol. Tapi ketika disampaikan atau ditanya dengan permainan tradisional yang pernah dilakukan, itu sedikit sekali yang menjawab dengan baik. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan sikap mandiri, aktif peserta didik, sehingga ia mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Apa maksudnya? Di dalam permainan tradisional itu ada kesepakatan. Kesepakatan tersebut harus dijalankan dengan baik pada waktu di permainan. Dan itu adalah awal mula daripada seorang peserta didik bisa menjadi pemimpin. Ngatur ini permainannya bagaimana, kemudian nanti kalau ada yang melanggar, maka secara kesadaran harus ada yang negur. Jadi hal yang seperti itu yang saya inginkan. Kemudian yang kelima adalah menumbuhkan kesadaran akan permainan tradisional yang kini sudah jarang diminati. Sekali lagi, karena perkembangan teknologi sehingga peserta didik kita di zaman now ini mager, sukanya rebahan, scroll TikTok. Kalau nggak gitu, TikTokan pakai apa? Buat VT, joget-joget, dan itu saya kira kalau orang tua sekarang itu miris sebenarnya. Asalkan TikTok itu tidak terlalu vulgar sih nggak apa-apa. Tapi ternyata semakin kesini VT yang ada di TikTok itu sudah sangat memprihatinkan. Kemudian yang berikutnya, capaian langkah dan hasil yang diharapkan, yaitu adalah peserta didik membuat hasil karya dengan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Jadi metode yang saya gunakan ini adalah PJBL, yaitu adalah Project Based Learning, ya, yang mana nanti ya harus ada proyeknya, harus ada wujudnya. Kemudian saya padukan dengan voice, choice, dan ownership. Apa tersebut? Yang dimaksud dengan voice, choice, dan ownership ini, yang pertama adalah peserta didik mau mengemukakan pendapatnya, bersuara. Kenapa? Karena peserta didik sekarang ini ketika ditanya suruh ngomong di depan teman-temannya itu sangat malu atau yang lainnya. Tidak pede, mungkin itu efek daripada lingkungan yang tidak baik. Jadi ketika dia mau ngomong bahasanya itu dientahi. Dan ini nanti yang akan capaiannya inginnya seperti itu. Peserta didik mau menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang berikutnya adalah peserta didik mampu untuk menentukan pilihan. Jadi permainan tradisional apa yang mau dia pilih. Kemudian yang berikutnya, merasa memiliki. Ketika dia sudah mengemukakan pendapatnya, kemudian dia memilih, maka dia akan merasa memiliki. Nah, inilah hal yang baik yang akan saya padukan dengan PJBL dan metode voice, choice, dan ownership. Sehingga dalam program ini tujuannya tadi itu, maka saya butuh kiranya menyampaikan program ini Mading Majalah Dinding PJOK dengan materi permainan tradisional. Kemudian yang berikutnya, hasil karya dari peserta didik, yaitu adalah yang pertama, peserta didik nanti akan menyusun majalah dinding dengan tema permainan tradisional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membuat majalah dinding dengan tema permainan tradisional. Habis disusun, dibuat, kemudian setelah itu mengenalkan macam-macam permainan tradisional yang berupa gobak sodor, engklek, dan kasti. Yang di sini ada 3 permainan tradisional yang saya sampaikan di sini. Meskipun di luaran permainan tradisional itu banyak, tetapi di sini saya sampaikan ada 3. Mungkin di sini Bapak dan Ibu guru ada yang tidak mengenal atau sudah pernah main dari 3 permainan tradisional ini. Gobak sodor, ada yang pernah? Pernah. Oh, gobak sodor. Kalau kasti pernah ya? Oh, berarti ini berarti kita ini termasuk generasi yang bahagia berarti. Kenapa? Karena saya yakin yang pernah bermain gobak sodor, engklek, dan kasti itu pada waktu main itu senengnya minta ampun. Dan sekarang peserta didik zaman sekarang ini, ya, peserta didik modern itu karena ketidaktahuannya saja, bahwasanya bermain tradisional, permainan tradisional itu begitu seru. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya rangkaian kegiatan. Yang pertama, nanti kegiatan kita ini dimulai dari awal Januari, dimulai dari sosialisasi rencana program kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik, yang mana itu sudah saya mulai dari sekarang untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya melalui penyampaian program ini. Kemudian yang kedua,
pembentukan koordinator pada tiap-tiap kelas nanti akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari. Jadi nanti bersama saya, nanti saya akan meminta tolong kepada Bapak dan Ibu guru di tiap-tiap kelas untuk menjadi koordinator di masing-masing kelas. Kemudian yang ketiga yaitu adalah penyusunan jadwal bersama koordinator. Setelah tadi pembentukan koordinator, maka yang berikutnya penyusunan jadwal. Jadi jadwalnya mading ini sekarang waktunya siapa, kelas berapa, itu nanti dilaksanakan di minggu ketiga bulan Januari. Kemudian yang keempat, setelah koordinator sudah ada, jadwal sudah ada, maka pemilihan materi itu dilaksanakan di akhir bulan Januari. Ya. Kemudian yang terakhir di kegiatan yang kelima, pelaksanaan program ini secara keseluruhan akan kita laksanakan pada awal bulan Februari. Kemudian tadi itu struktur kegiatan atau jadwal kegiatan. Kemudian yang berikutnya adalah dari program ini harus ada struktur, ya, struktur yang mewadahi dari program ini. Yang pertama adalah ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian saya sendiri sebagai ketua program karena saya sebagai guru PJOK di sini. Kemudian nanti akan dibantu oleh wakil kurikulum yakni Bu Khairiatul Ummah. Kemudian dari penanggung jawab saya sebagai ketua dan dibantu oleh Wakakur, maka kami membutuhkan peran serta daripada para wali kelas. Yang mana wali kelas di sini dari kelas 7A ada Bapak Holidin. Kemudian wali kelas 7B ada Bu Siti Rofiah. Yang ketiga di wali kelas 8A ada Ibu Lailatul Jannah. Yang keempat dari kelas 8B ada Ibu Ainul Fikroh. Kemudian yang kelima ada kelas 9A yaitu Bapak Mahmudi, dan yang terakhir adalah Bapak Said Hussein sebagai wali kelas dari kelas 9B. Jadi nanti bersama kami mohon atau minta tolong kepada wali kelas, nanti kita bersama-sama untuk mewujudkan program ini. Kemudian setelah tadi itu ada strukturnya, kemudian ini adalah struktur program dan mitra. Jadi dalam program ini ada mitra yang harus diajak. Kemudian dari struktur program ini yang pertama ada ruang sesuai dengan pilihan peserta didik, yang kita pakai adalah ruang kelas yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah halaman sekolah. Pada waktu menyusun mungkin perlu diadakan praktek sehingga peserta didik mau praktek, maka halaman sekolah bisa kita fungsikan. Kemudian waktunya dilaksanakan dalam 1 minggu sekali, dan waktunya adalah ketika jam 7.30 sampai 8.30. Kemudian mitra yang kita bekerja sama di sini adalah yang pertama adalah wali kelas seperti tadi saya sampaikan. Ini sebagai modal manusia. Kemudian yang berikutnya adalah bendahara sekolah sebagai modal finansial. Di dalam mitra di sini ini ada modal manusia dan modal finansial. Mungkin ada yang bertanya, kok ada modal manusia, finansial? Di dalam program PKGP-JOK itu ada yang namanya pemetaan aset. Jadi di lembaga itu dipetakan asetnya apa saja. Di sana itu ada 7 aset, yaitu dimulai dari manusia, kemudian lingkungan, kemudian ada fisik atau sarana prasarana, ada politik, budaya, dan seterusnya. Jadi setelah mempelajari pemetaan aset tersebut, maka harus diimplementasikan di dalam program ini. Nah, ini yang saya ambil ada 2, yaitu adalah modal manusia dan modal finansial. Kemudian kapasitas yang dimiliki. Tadi sudah saya singgung di mitra bahwasanya di program PKGP-JOK itu ada pemetaan aset dan harus diimplementasikan di program ini. Saya ambil 3. Yang pertama adalah fisik atau sarana prasarana. Apa saja di sana? Itu ada ruang kelas dari kelas 7, 8, dan 9. Nanti bisa kita fungsikan. Kemudian yang berikutnya halaman sekolah. Dan yang terakhir adalah yang saya masukkan adalah laboratorium komputer. Ini yang paling penting. Kenapa? Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada laboratorium komputer yang itu bisa kita gunakan untuk mengarahkan peserta didik pada waktu nanti melaksanakan program ini bisa mencari materi di laboratorium komputer tersebut. Ini penting. Kenapa? Peserta didik sekarang itu lebih senang utek-utek elektronik. Nah,
Salah satunya saya fasilitasi melalui laboratorium komputer ini. Kemudian yang berikutnya adalah kapasitas yang dimiliki adalah hubungan sosial, yang mana kolaborasi antara guru dan peserta didik berjalan dengan baik dalam lingkungan pesantren. Ini juga adalah hal yang baik di lembaga kita. Kenapa? Karena kita berada di lingkungan pesantren yang mana harus kita akui bahwasanya peserta didik kita ini perilaku dan sikapnya baik kepada bapak dan ibu guru. Betul atau tidak? Betul. Ini adalah imbas baik daripada kita berada di lingkungan pesantren. Karena kenapa? Karena mohon maaf di luaran sana banyak sekali peserta didik yang mohon maaf itu ada yang melawan guru, ada yang bentak-bentak guru, dan itu tidak kita temukan di sini. Peserta didik kita sikap dan perilakunya baik semuanya. Kemudian yang berikutnya ada finansial. Seluruh pendanaan dalam program ini tercukupi dari dana BOS dan anggaran yayasan. Jadi seluruh program ini nanti pendanaannya kita ambilkan dari dana BOS dan juga anggaran daripada yayasan. Kemudian dari program ini jelas harus ada evaluasi, ya. Ketika berjalan atau pada waktu di pertengahan atau di akhir pun harus ada evaluasi. Jenis evaluasi yang saya sampaikan di sini adalah evaluasi akhir kegiatan. Dilakukan setiap selesai kegiatan. Jadi ketika selesai kegiatan dalam satu kelas, maka nanti diadakan evaluasi. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi mingguan. Dilakukan untuk mengevaluasi kendala-kendala yang terjadi. Dalam pelaksanaannya setiap minggu, ya, ketika ada kendala, maka setiap minggu harus ada evaluasi. Yang ketiga adalah evaluasi keseluruhan dilakukan oleh wali kelas bersama ketua program secara global. Ini nanti harus kita evaluasi. Kemudian dari evaluasi ini harus ada umpan balik. Umpan baliknya yang pertama adalah dari peserta didik melalui pengisian angket. Nanti akan ada angket daripada program ini yang akan disampaikan kepada peserta didik. Tujuannya adalah nanti dari angket tersebut kita akan mengetahui umpan balik dari siswa ini bagaimana, apa yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, refleksi peserta didik mengenai kemajuan program. Jadi nanti peserta didik kita arahkan atau kita motivasi untuk merefleksi daripada kegiatan ini agar apa? Program ini ada kemajuan. Kemudian yang terakhir, survei terkait kendala yang terjadi. Ini juga kepada peserta didik. Jadi nanti kita adakan wawancara dengan peserta didik terkait dengan program yang sedang berjalan. Kemudian dari program ini jelas ada yang namanya tantangan, ya. Jadi setiap kali melaksanakan sesuatu pasti ada tantangannya. Di sini potensi tantangan dan solusinya adalah tantangannya tidak semua peserta didik memiliki minat dan tertarik dengan program kegiatan Mading PJOK permainan tradisional ini. Jelas dari peserta didik kita yang dengan latar belakang yang bermacam-macam karakternya, lingkungan, saya kira tidak semuanya akan berminat untuk mengikuti program ini. Namun dari tantangan tersebut kita sudah ada solusinya. Solusinya adalah peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti di masing-masing kelas peserta didiknya kita bagi jadi kelompok. Kemudian jadi beberapa kelompok. Nah, siswa-siswa yang kurang minat ini kita taruh di beberapa kelompok, jangan dijadikan satu. Sehingga dari kelompok ini nanti peserta didik yang awalnya tidak minat, kok ternyata diskusinya lancar, programnya bagus, ini pasti akan menumbuhkan sedikit penasaran dan itu nanti akan mengarah kepada apa ya, lebih berminat lagi. Itu kemudian programnya, dan yang terakhir adalah terima kasih. Ini adalah penyampaian program saya. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan Pak Holidin. Tadi waktu itu cuma tentang bulan saja. Oh gitu. Oke. Jadi kenapa ini saya sampaikan secara global? Nanti yang jelas untuk tanggal pelaksanaannya di bulan Februari ini, insya Allah di minggu pertama perkirakan mungkin di tanggal 3 atau 4-nya. Jadi seperti itu. Gitu Pak Halidin ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tanya Pak. Ya. Tentang Silakan Bu Hoir. caranya. Oh, prosedurnya. Oke. Terima kasih Bu Hoir untuk pertanyaannya. Jadi untuk prosedurnya itu nanti
tadi kan kita akan berkolaborasi dengan wali kelas. Kemudian kita sosialisasikan terkait dengan mading PJOK permainan tradisional ini. Kemudian nanti di dalam kelas tersebut, tadi sudah kita singgung, kita adakan kelompok, kita bagi masing-masing tugas. Jadi dari permainan tradisional ini kan bermacam-macam. Nah, nanti di kelas itu kita bagi kelompok ini mengambil tema permainan tradisional apa. Kemudian dalam permainan tradisional itu mencangkup beberapa hal, permainannya bagaimana, peraturannya bagaimana, kemudian dibutuhkan sarananya apa saja. Jadi seperti itu. Itu prosedur yang bisa dilaksanakan. Satu kelompok, satu permainan. Iya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lain? Silakan Bu Rofi. Untuk cara pembagian kelompoknya berdasarkan apa Pak? Maksudnya apakah ada asesmen awal, pemetaan awal siswa-siswi itu atau? Terima kasih Bu Rofi untuk pertanyaannya. Jadi nanti ketika nanti berkolaborasi dengan wali kelas, jelas nanti kita adakan yang namanya asesmen awal. Jadi sini kan rata-rata peserta didik itu tidak ngerti permainan tradisional. Kita sosialisasi dulu, ya, secara global. Jadi seperti itu. Kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian setelah itu diagnostik awal itu harus ada. Dari situ maka nanti akan muncul yang namanya hasilnya. Nah itu nanti kita ambil. Seperti itu Bu Rofi. Ada lagi? Tidak ada? Oke, alhamdulillah ini sudah selesai. Kemudian di akhir ini saya berharap dari program yang ada ini, harapannya besar sekali dari kami agar nanti program ini berjalan dengan baik. Selain daripada dari kami, khususnya mudah-mudahan melalui program ini nanti program PKG PJOK saya lulus dengan baik. Kemudian secara umum mudah-mudahan dari program ini akan berdampak yang lebih baik kepada lembaga SMP Babu Salam ini. Jadi seperti itu. Dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.